Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Sudah siap mempelajari materi hari ini sayang? Ya, hari ini kita masih belajar tema satu yaitu indahnya kebersamaan. Kali ini kita akan mempelajari muatan IPS KD 3.2 yaitu mengenai mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu negara yang terdiri dari banyak sekali pulau, di mana dari pulau-pulau tersebut memiliki perbedaan di berbagai bidang. Kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bentuk-bentuk keragaman apa saja yang ada di Indonesia, ada baiknya kita pelajari dulu tentang pengertian dari keragaman itu sendiri. Nah, keragaman itu apa toh? Keragaman yaitu suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Yuk kita pelajari perbedaan-perbedaan apa saja toh yang ada di Indonesia itu. Yang pertama adalah perbedaan keragaman suku bangsa. Suku bangsa yaitu sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Salah satu contoh suku yang ada di Indonesia yaitu ada suku Bugis dari Sulawesi, ada suku Asmat dari Papua. Nah, kalau ini suku apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ini adalah suku Nias yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara. Selain keragaman suku bangsa, kita juga punya keragaman bahasa atau disebut sebagai bahasa daerah atau bahasa ibu. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Salah satu contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu bahasa Batak dari Sumatera Utara, ada bahasa Sunda dari Jawa Barat, ada juga bahasa Betawi dari Jakarta. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu tentang keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Kalau kita yang tinggal di Jawa, kita memiliki rumah adat yaitu joglo. Nah, sekarang perhatikan rumah adat ini. Yo, rumah adat mana itu? Ya, ini adalah rumah adat Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Ada rumah adat, ada bahasa, ada suku bangsa, ada juga yang keempat yaitu keragaman tarian. Tarian merupakan salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Siapa yang hobi nari? Nah, tentunya tahu dong tari apa ini. Ya, ini adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Kita juga mempunyai tari saman yang berasal dari Aceh. Itu sangat terkenal sekali. Selain tarian, kita juga punya keragaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Pakaian tradisional atau pakaian adat merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, ini pakaian adat mana ya? Ya, ini adalah pakaian adat dari Sumatera Barat yang disebut sebagai pakaian adat Bundo Kanduang. Kalau kita di Jawa apa? Ya, kita punya kebaya. Sebagai pelengkap dari pakaian adat, ada keragaman senjata tradisional.
Senjata ini digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Ada yang tahu ini apa? Gambar apa itu? Ya, ini adalah gambar kris. Kris merupakan senjata tradisional sebagai pelengkap pakaian adat Beskap dari Jawa. Yang terakhir yang akan kita pelajari kali ini, keragaman makanan tradisional. Tidak asik dong rasanya kalau kita bepergian ke suatu daerah tetapi tidak mencicipi makanan khasnya. Kalau kita ke Palembang, kita makan empek-empek. Kalau kita ke Jawa Barat, kita makan apa ya? Ya, kalau kita ke Jawa Barat, kita akan makan nasi timbel. Selain memiliki keragaman suku, adat, dan ras, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, Islam tentunya, agama kita. Ya, agama Islam beribadah di masjid. Hari raya agama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, Kristen, dan yang ketiga Katolik. Agama Kristen dan Katolik beribadah di gereja dan memiliki hari besar yang sama, yaitu hari besar Natal. Sedangkan yang keempat yaitu agama Hindu. Umat Hindu beribadah di pura dan memiliki hari raya yaitu Hari Raya Nyepi. Yang kelima adalah agama Buddha. Agama Buddha atau umat Buddha beribadah di wihara dan memiliki hari besar yaitu Waisak. Yang terakhir apa anak-anak? Ya, yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu beribadah di kelenteng dan memiliki hari besar namanya Imlek. Ya, kali ini itu dulu yang kita pelajari. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.